Prabowo sepakati bentuk tim reformasi Polri usai kerusuhan 16 Agustus. Presiden Prabowo Subianto segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa, GNB, yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden, yang akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak, kata anggota GNB Pendeta Gomar Gultom, selepas pertemuan GNB bersama Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis 11 September malam. Menurut ex-ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, itu, aspirasi mengenai reformasi Polri itu juga telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Prabowo. Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam Gerakan Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian, ujar Gultom. Walaupun demikian, untuk teknis dan detailnya, GNB menyerahkan itu kepada Prabowo untuk menjelaskan kepada publik. Tidak hanya Komisi untuk Reformasi Polri, Presiden Prabowo juga setuju terhadap usulan GNB dan masyarakat mengenai pembentukan Komisi Investigasi Independen yang menyelidiki Prahara Agustus. Prahara Agustus itu merujuk kepada rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28 hingga 30 Agustus 2025 di Jakarta dan kota-kota lainnya. Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga ex-Menteri Agama RI, menjelaskan komisi investigasi yang independen itu penting itu dibentuk agar tidak mendiskreditkan unjuk rasa damai yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil termasuk para aktivis, mahasiswa, dan pelajar. Menurut Lukman, investigasi yang dilakukan secara independen itu perlu dilakukan karena jangan sampai unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil termasuk aktivis, mahasiswa dan pelajar itu difitnah sebagai penyebab kerusuhan. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi, kata Lukman. Aspirasi GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, imbuh Lukman. Lukman menilai unjuk rasa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 45. Sebelumnya, Prabowo mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan Presiden dan Gerakan Nurani Bangsa itu berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan membentuk tim reformasi kepolisian usai demonstrasi berujung ricuh di Agustus lalu. Hal itu disampaikan oleh Pendeta Gomar Gultom usai Gerakan Nurani Bangsa berdialog dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 11 September. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian, kata Gomar usai pertemuan. Selain tim reformasi kepolisian, GNB menyebut Prabowo juga sepakat membentuk komisi investigasi independen mengusut kericuhan demo Agustus. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan GNB menyoroti huru-hara demonstrasi di Agustus kemarin yang sampai menelan korban jiwa, korban kekerasan, dan luka-luka.
Presiden menyetujui pembentukan itu, ujar Lukman. Kemudian, Lukman menyampaikan GNB juga meminta para aktivis dan mahasiswa yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.